حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang juga disebut bulan besar. Karena memang besar keutamaannya, banyak keutamaan dan teladan yang bisa kita ambil pelajarannya. Kenapa? Karena tidak lain peristiwa Idul Adha itu adalah mengingatkan kita kepada sosok Nabi yang kemudian digelari dengan Khalilullah. Nabi yang mendapat gelar Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa teladan penting yang kita bisa jadikan pelajaran untuk kita? Ternyata Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah itu karena beliau adalah sosok muwahhidin yang mentauhidkan Allah. Bagaimana tidak? Beliau hidup di sebuah kaum yang penuh dengan kemusyrikan. Nabi Ibrahim hidup di zaman kekuasaan seorang raja yang musyrik.
Sementara Nabi Ibrahim hanya sendirian. Bapaknya saja juga seorang yang musyrik. Tapi bagaimana kemudian Ibrahim itu bisa tumbuh besar dan kemudian menjadi seorang nabi yang sangat dekat dengan Allah sehingga mendapat gelaran Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim itu mentauhidkan Allah. Kisah tentang kekuatan iman dan kemurnian tauhidnya Nabi Ibrahim itu banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat dan kelima. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan sungguh telah ada contoh teladan, qudwah, suri teladan yang baik pada diri Ibrahim. Jadi nas dengan jelas Allah sebutkan ada contoh teladan baik pada diri Ibrahim. Yang mana itu? Idqalu liqaumihim. Ketika Nabi Ibrahim ini berkata kepada kaumnya. Karena Nabi Ibrahim melihat kaumnya ini musyrik, menyembah berhala atau mempercayai adanya bintang-bintang yang memiliki kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Ibrahim ini berkata kepada kaumnya, "Idqalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah itu. Inni bari'um mimma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Mau yang kalian sembah itu patung, yang kalian sembah itu pohon, yang kalian sembah itu bintang, yang kalian sembah itu bulan, yang kalian sembah itu matahari, saya berlepas diri dari itu semuanya. Inilah kemurnian tauhid Nabi Ibrahim. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatun wal baghda'u abada. Bahkan aku nyatakan setelah aku berlepas diri dari kalian, aku hanya berserah diri menyembah kepada Allah satu-satunya zat yang memang wajib dan layak untuk diibadahi. Makanya aku tidak bisa, bahkan aku nyatakan dengan kalian sebuah perpisahan, sebuah perbedaan, sebuah permusuhan yang tidak mungkin aku bersama kalian. Sampai kapan? Maka setelah Nabi Ibrahim menyatakan kafarna bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u hatta, sampai tu'minuna billahi wahdah, sampai kalian tuh mau menyembah kepada Allah saja. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Konsekuensi ucapan tindakan Nabi Ibrahim itu berisiko tinggi. Konsekuensinya sangat berat. Sampai kemudian Nabi Ibrahim pun harus menghadapi eksekusi. Hukuman yang sangat berat sekali. Apa? Si raja kemudian mengultimatum kepada Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim tidak mau menyembah berhala, tidak mau mengikuti perintah raja, tidak mau mengikuti adat kebiasaan orang-orang masyarakat saat itu yang menyembah berhala. Bahkan Nabi Ibrahim menghancurkan tempat beribadahannya dan berhala-berhalanya dihancurkan kecuali yang besarnya. Maka kemudian rajanya berkata, "Qalu man fa'ala hadza bi alihatina?"
innahu kana laminadh dhalimin. Siapa ini yang melakukan perusakan terhadap Tuhan-Tuhan kita? Jadi mereka memang mengakui menyembah kepada berhala dan memang dikatakan alihatina, Tuhan-Tuhan kita. Tentu enggak mungkin Nabi Ibrahim bersembunyi atau tidak ketahuan. Pasti ketahuan. Ada yang melihat, ada yang menyaksikan, ada yang mengetahui perbuatan Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala itu. Qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ada yang melaporkan kepada rajanya kemudian mengatakan, aku tahu yang melakukan perusakan kepada Tuhan-Tuhan kita ini namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Kalau begitu tangkap Ibrahim itu, bawa ke sini, hadirkan semua manusia, seluruhnya hadir di alun-alun tempat ini. Kemudian dikatakan, harrikuhu wansuru alihatakum. Raja yang dolim, yang musyrik tadi mengatakan, wahai segenap manusia, harrikuhu, bakar itu Ibrahim. Harrikuhu, harrik itu dibakar, nyalakan api yang besar dan bakar itu Ibrahim. Harrikuhu wansuru alihatakum, bakar Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu. Secara logika sebetulnya Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita untuk cerdas dalam berpikir. Bagaimana seorang berhala yang tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri, disembah. Sampai tadi raja mengatakan, Bang suruh alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kamu. Secara logika tidak mungkin Tuhan kok ditolong. Tapi itulah kebodohan masyarakat saat itu. Itulah kejahilan masyarakat itu. Kaum itu, Nabi Ibrahim mengajak untuk berpikir cerdas. Tapi malah Nabi Ibrahim kemudian harrikuhu, bakarlah Ibrahim itu, bangsuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, keajaiban terjadi, pertolongan Allah terjadi ketika benar Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan kepada api yang menyala begitu besarnya. Apa pertolongan Allah datang? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami firmankan kepada api yang menyala-nyala besar itu, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatlah Ibrahim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Begitulah kalau tauhid yang kuat itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pun terselamatkan. Akan tetapi Nabi Ibrahim setelah selamat pun dia tetap harus diusir dari negeri itu. Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan wilayah Babilonia itu, pergi kemudian ke Syam, pergi kemudian ke Mesir untuk berdakwah, untuk mendakwahi kaumnya siapa saja saat itu yang temuinya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Anbiya, walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qabl, dan sungguh aku telah berikan kepada Ibrahim itu petunjuk. Diberikan oleh Allah petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Bahkan ketika mengatakan kepada kaumnya, sungguh kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, sampai kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sesungguhnya solatku, ibadahku, matiku dan hidupku ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'usu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, khutbah kedua khatib ingin menambahkan ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-78 sampai ke-82. Tentang apa? Sekali lagi tentang ketauhidan Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, dan ini harus kita pegang erat-erat. Nanti silahkan dibuka ayat ini, surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Yang mana Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, alladzi huwa khalaqani wa huwa yahdin. Allah lah yang telah menciptakan aku dan Allah yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasfin, dan Allah lah yang ngasih makan kepada aku dan memberikan minum kepada aku. Jadi kalau kita itu mentauhidkan Allah, tauhidnya Nabi Ibrahim itu sampai kemudian mengatakan untuk urusan makan, urusan minum itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi huwa yut'imuni wa yaskin, yang memberikan makan kepada aku dan memberikan minum kepada aku. Wa idza maritu fahuwa yasfin, ketika aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, betapa tidak apa aspek-aspek dari kehidupan ini semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyerahkan semuanya. Dari aspek kehidupan itu hanya Allah, semuanya ketentuan Allah, semuanya yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ayat yang ke-82-nya, wa huwa yumituni summa yuhyin, dan Allah lah yang akan mematikan aku dan nanti akan membangkitkannya kembali. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, inilah ayat yang harusnya kita pahami betul. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim mengatakan ini kepada Allah, kita pun mengatakan hal ini, menyaksikan ini, bahwasanya semuanya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sifat muwahhidin, mentauhidkan Allah, memurnikan akidah kita, sehingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih, mentauhidkan Allah. Inna Allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman warda'na ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله